Thai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agam Radika, NPM 202143579022. Di sini saya akan mensimulasikan tugas akhir saya yang berjudul pemilihan karyawan PT KB dengan menggunakan metode SAW. Pertama, saya akan mengaktifkan dulu XAMPP-nya. Oke, kalau sudah kita minimize, kita masuk ke browser. Di sini kita akan masukkan localhost PT KB. Oke, kita enter. Nah, di sini kita masukkan usernya itu sebagai admin. Oke, kalau sudah masuk, di sini ada menu-menu. Pertama itu ada menu home, menu nilai, menu kriteria, menu data karyawan, alternatif, ranking, dan laporan. Nah, grafik ini adalah menu home. Oke, setelah itu kita masuk ke menu nilai. Dari menu nilai, di sini ada 5 kriteria, yaitu satu sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Yang dimana nilai sangat rendah itu kita kasih nilai bobot 5. Nah, di sini kita dapat mencontohkan, misalkan kita tambahkan nilai. Tambahkan nilai, misalnya nilainya Agung, misalnya nilainya itu rendah banget. Oke. Kasih nilai 0,1. Coba kita simpan. Nah, di sini sudah ada statusnya berhasil tambahkan data. Oke, kita kembali apakah sudah ada. Nah, di sini sudah ada di nomor 6. Yang tadinya cuma 5 nilai, di sini sekarang jadi 6, menjadi rendah banget. Nah, kita edit, misalnya rendah banget itu 0,1. Kita ubah. Misalnya jadi 6. Nah, kita ubah. Setelah kita ubah, nah di sini sudah tertera nilainya yang tadi kita edit jadi 0. Nah, bagaimana kalau kita hapus? Apakah berhasil? Coba hapus. Di sini akan muncul hapus data. Oke, berhasil ya. Jadi nilainya itu menjadi 5 seperti semula yang tadi kita telah buat. Nah, setelah itu kita masuk ke menu kriteria. Nah, di mana menu kriteria itu di sini ada namanya nama kriteria, tipe kriteria, bobot kriteria. Oke. Nah, coba kita tambahkan data. Apakah di sini dapat kita tambahkan data? Misalnya di sini ada tanggung jawab, loyalitas, produktivitas, kerjasama tim, kreativitas. Nah, kita tambahkan misalnya apa yang menjadi pemilihan karyawan terbaik itu. Kita contohkan. Misalnya absensi. Oke. Nah, tipe kriterianya tetap benefit. Kenapa? Karena di sini ada host, karena di menu kriteria tambahkan kriteria itu ada benefit. Oke, kita masuk ke bobot kriteria. Berapa tuh kalau misalnya untuk mendapatkan nilai karyawan terbaik untuk di absen? Misalnya taruh 70 nilainya. Nah, di sini statusnya sudah berhasil tambahkan data. Kita kembali. Nah, di sini absensi itu sudah termasuk ya menjadi benefit. Nah, bobotnya berapa? 70. Nah, kita coba hapus data. Apakah bisa? Nah, berhasil hapus data. Oke. Nextnya kita lanjut ke masuk ke menu data karyawan.
sebelum kita masuk ke data karyawan, kami akan jelaskan dulu data karyawan itu dia berhubungan dengan data alternatif. Nah, coba kita masuk ke data karyawan. Nah, di sini ada nama-nama data karyawan: Agung, Sadam, Viola, Fani, dan Reza. Oke, kita coba tambahkan data. Misalnya datanya itu tambahkan nama karyawan yang akan dipilih. Kiki, simpan. Nah, di sini sudah ada status berhasil tambahkan data. Kita kembali. Oke, sudah ada nih si Kiki sudah masuk ke nama karyawan pemilihan terbaik. Nah, ini belum selesai. Kita masuk lagi ke data alternatif. Nah, di sini kan belum ada si Kiki. Ketika kita tambahkan data, nah di sini sudah pasti ada karena data karyawan dan alternatif itu berhubungan. Kita tambahkan si Kiki. Oke, penambahan data berhasil. Kita kembali. Nah, si Kiki sudah ada nih, ya kan? Oke, si Kiki sudah ada. Kita balik lagi ke data karyawan. Nah, kita coba hapus si Kiki ini. Apakah sukses? Ya, sukses. Si Kiki sudah tidak ada. Kita masuk ke data alternatif. Bagaimana data alternatif? Nah, ini coba kita hapus juga si Kiki ini. Apakah bisa? Nah, berhasil ya, si Kiki sudah tidak ada. Nah, dari situ kita masuk selanjutnya ke menu ranking. Nah, menu ranking ini ada lihat semua data, rankingan, tambahkan data. Di sini kita ambil contohnya misalnya si Agung berintegritas 0,5, ya kan, tanggung jawab, kerjasama dan sebagainya. Di sini ada si Sadam, ya kan, Sadam juga ada kreativitas, produktivitas sama tanggung jawab. Oke. Nah, misalnya si Agung ini ada perubahan penilaian dari produktivitas. Gimana? Coba kita edit. Produktivitas si Agung itu sudah mulai membaik menjadi 1. Ubah. Oke, ternyata si Agung itu produktivitasnya sudah 1. Tadinya sebelumnya dia 0,5. Oke, kita masuk selanjutnya ke menu laporan. Nah, di mana menu laporan ini terdapat hasil akhir dari sebuah data penilaian yang sudah kita buat. Nah, di sini kita lihat siapa yang dapat menjadi karyawan terbaik. Kalau kita lihat dari semua nilai ini, kita masuk ke Reza. Ternyata Reza mendapatkan pemilihan karyawan terbaik dengan nilai hasil akhir 83,6. Dari semua hasil akhir ini kita dapat mencetaknya hasil laporan tersebut dengan ke cetak laporan. Nah, dari mencetak laporan ini kita dapat melihat data karyawan, data alternatif, nilai alternatif kriteria, normalisasi, dan hasil akhir. Nah, hasil akhirnya ini kita dapat si Reza ini menjadi pemilihan karyawan terbaik dengan nilai tertinggi yaitu 83,56. Nah, berikut adalah hasil laporan tugas akhir saya yang berjudul pemilihan karyawan PT KB dengan menggunakan metode ASAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.